disumpal ayat-ayat hafalan, diperas logika dogma, diabaikan karena dianggap kurang syari, atau malah belum lulus sertifikasi halal dari otoritas agama. Padahal, Tuhan sendiri dalam Al-Quran, lewat surat Ar-Rum ayat 30, sudah kasih sinyal yang tak main-main. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi ayat ini jarang dikhotbahkan, mungkin karena terlalu membebaskan, terlalu manusiawi. Fitrah di sini bukan sekadar kondisi netral. Ia bukan selembar kertas kosong. Ia adalah kompas moral bawaan pabrik, semacam firmware etik yang sudah tertanam di sistem kesadaran manusia sejak pertama kali menangis di dunia. Bukan agama buatan pabrik institusi, bukan produk dari label syariat yang dikomersialisasi. Fitrah adalah kode asli dari Sang Pencipta sebelum manusia disuntik merek mazhab atau doktrin. Dan Nabi Muhammad, yang katanya teladan sempurna itu, justru dengan santai bilang, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi ternyata manusia itu nggak lahir dengan label agama di jidatnya. Kita nggak lahir sebagai Muslim, Kristen, atau penganut mazhab Syafi'i, versi bab 2 pasal 4. Kita lahir sebagai makhluk yang tahu bahwa mencuri itu salah, membunuh itu jahat, menolong itu mulia, dan tersenyum itu membahagiakan, bahkan tanpa pernah diajari ayat atau hadis. Lalu masuklah agama-agama, lengkap dengan ritual, baju adat, jargon-jargon mistik, dan sistem keanggotaan. Fitrah yang sunyi pun disuruh minggir. Dikasih sabun suci, dibersihkan pakai syariat, baru dianggap sah. Hati nurani, tunggu dulu, harus pakai niat, wudu, dan saksi 2 malaikat. Kita diajari bahwa menolong orang itu baik, tapi jangan terlalu cepat bertepuk dada, kecuali si penolong sudah seiman dan seakidah. Yang nolong tanpa akidah, maaf, belum sah, butuh legalitas rohani. Kalau bisa sekalian daftar jadi member agama. Karena Tuhan, menurut mereka, ternyata seperti birokrat yang lebih tertarik pada form keanggotaan daripada tindakan nyata. Padahal, hati nurani itu lebih tua dari semua nabi. Ia sudah berfungsi sebelum Musa naik ke Sinai, sebelum Yesus naik ke bukit, sebelum Muhammad naik ke Gua Hira. Ia tahu mana benar dan salah tanpa menunggu wahyu, karena ia sendiri adalah wahyu. Tapi kita memang makhluk yang gemar melupakan. Bahkan yang melekat dalam diri pun bisa kita anggap asing. Sekarang manusia lebih hafal fikih tayamum ketimbang tahu kenapa tetangganya kelaparan. Lebih sibuk menyempurnakan rakaat ketimbang menyempurnakan empati. Dan yang menyedihkan, lebih takut kehilangan identitas agama daripada kehilangan hati nurani. Di zaman ini, anak kecil yang menangis melihat kucing disakiti akan segera disodori hadits. Seolah rasa iba tak sah sebelum dicantumkan footnote dalil. Seolah manusia tak boleh mencintai kebenaran secara spontan, harus lewat prosedur, melalui pintu agama yang diakui. Bayangkan betapa ironisnya, Tuhan bilang manusia sudah diciptakan dalam fitrah, tapi manusia bilang, maaf Tuhan, kita perlu kurikulum tambahan, fitrah saja tidak cukup. Itulah kenapa dalam dunia yang sibuk beragama, kitab suci yang paling tua, yaitu hati nurani, malah dilupakan, dibiarkan berdebu, dituduh sesat, padahal mungkin di hari pengadilan nanti bukan jumlah rakaat yang ditanya, tapi kenapa kamu tidak mendengar hatimu sendiri? Dan saat itu mungkin kita akan tercengang, karena ternyata Tuhan sudah bicara sejak awal, bukan lewat mikrofon masjid atau mimbar gereja, tapi lewat suara lembut dalam dada. Kitab suci itu ternyata tidak pernah jauh. Ia ada, tapi tidak pernah kita buka. Jika kita buka pun, maka ia akan segera diadili, bukan oleh Tuhan, tapi oleh ayat-ayat yang telah lama ditafsirkan demi kepentingan dan kebutuhan lembaga agama. Ada satu kitab yang memang lahir bersama manusia. Ia tidak tercetak di percetakan manapun, tidak dijilid kulit kambing, tidak pernah diterjemahkan ke dalam Latin, Ibrani atau Arab, namanya hati nurani. Ia adalah suara halus di dada manusia, sebuah kompas moral bawaan pabrik dari Sang Pencipta. Betul, hati nurani itu nyata. Tapi apakah cukup? Apakah manusia bisa hidup hanya dengan mengandalkan firasat batin tanpa wahyu? Sejarah membuktikan jawabannya, tidak. Hati nurani kadang terang, kadang redup, kadang membimbing, kadang dikalahkan nafsu. Ada yang menolong karena cinta. Ada pula yang menolong karena ingin dipuji. Ada yang membunuh sambil merasa benar. Ada yang menindas dengan keyakinan bahwa ia sedang menegakkan keadilan. Kalau nurani manusia selalu murni, mengapa sejarah penuh dengan perang, penjajahan, dan pengkhianatan semua dilakukan dengan alasan moral? Disinilah letak kelemahan nurani. Ia bisa dibajak, ia bisa dikelabui. Wahyu hadir bukan untuk membunuh hati nurani, melainkan untuk mengkalibrasinya. Fitrah ibarat kompas, wahyu ibarat peta.
Kompas menunjukkan arah, tapi tanpa peta kita bisa tersesat di hutan yang luas. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Fitrah adalah dasar, tapi agama, wahyu adalah bangunan. Tidak mungkin fondasi ditinggalkan tanpa rumah. Ada yang bilang, kebaikan cukup ditentukan oleh nurani tanpa label agama. Tapi dengarkan Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat. Perhatikan, kebaikan bukan hanya iman, bukan hanya amal. Ia gabungan keduanya. Amal tanpa iman bisa mulia di mata manusia, tapi iman dengan amal adalah cahaya abadi di mata Tuhan. Seandainya nurani cukup, Musa tidak perlu membawa Taurat. Isa tidak perlu mengajarkan Injil. Muhammad tidak perlu menerima Al-Quran di Gua Hira. Tapi sejarah membuktikan manusia membutuhkan wahyu. Bukan karena fitrah rusak, tapi karena fitrah butuh bimbingan. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah adalah titik awal. Wahyu adalah jalan yang menjaga fitrah agar tetap lurus. Benar, banyak orang menjadikan agama sebagai pabrik, menjual label dan kemasan. Ada yang sibuk dengan simbol, lupa substansi. Ada yang sibuk dengan kiblat sajadah, lupa arah hidup. Tapi jangan salahkan wahyu karena perilaku pedagang agama. Itu sama seperti menyalahkan matahari hanya karena kaca mata kita buram. Wahyu sejati selalu mengajak pada keikhlasan, keadilan, kasih sayang, dan amal nyata. Yang salah bukan agama dari Tuhan, melainkan industri spiritual buatan manusia. Hati nurani adalah wahyu awal, wahyu kecil yang tertanam sejak lahir. Tapi wahyu besar Al-Quran datang sebagai penyempurna. Jika hati nurani adalah gema, maka wahyu adalah suara asli. Jika hati nurani adalah cahaya lilin, maka wahyu adalah matahari. Tanpa wahyu, lilin bisa padam. Dengan wahyu, cahaya nurani bisa bersinar lebih terang dan konsisten. Maka janganlah kita terjebak pada ilusi bahwa nurani cukup tanpa wahyu. Dan jangan pula kita terjebak pada simbol tanpa substansi. Yang benar adalah menyatukan keduanya. Nurani yang hidup dituntun oleh wahyu yang suci. Di akhirat nanti bukan hanya ditanya, apakah kamu mendengar hatimu, tetapi juga, apakah kamu mengikuti petunjukku? Dan hanya mereka yang menggabungkan fitrah dengan wahyu, yang menjaga nurani dengan kalibrasi dari Tuhan, yang akan benar-benar selamat. Hati nurani adalah pintu, wahyu adalah jalan, dan Tuhan adalah tujuan.